Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov klaim bendera Rusia berkibar di Mariupol, Ukraina. Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov mengatakan bahwa pasukan dari wilayahnya di Rusia telah menguasai balai kota di pelabuhan Mariupol, Tenggara Ukraina yang terkepung dan mengibarkan bendera Rusia. Ramzan Kadyrov memposting di Telegram sebuah video rekaman telepon di Chechnya yang katanya adalah anggota parlemen Rusia Adam Delimkanov berbicara kepada orang-orang gagah berani kami. Orang-orang itu mengirim radio untuk mengatakan bahwa mereka membebaskan gedung otoritas Mariupol dan mengibarkan bendera kami di atasnya, kata Ramzan Kadyrov. Pemimpin Chechnya di Telegramnya yang memiliki lebih dari 1,4 juta pelanggan, sebagaimana dilaporkan The Times of Israel dari Al Jazeera dan Al Jazeera Jumat 25 Maret 2022. Mantan pemberontak yang berubah menjadi sekutu Kremlin menulis bahwa bandit Ukraina yang tetap hidup tidak mengambil resiko dan meninggalkan posisi mereka dan melarikan diri. Unit lain bergerak secara paralel melalui kota dan membersihkannya dari kotoran Azov. Tambah Ramzan Kadyrov mengacu pada batalion Azov sayap kanan Ukraina. Insya Allah sebentar lagi Mariupol akan bersih total, tulis Ramzan Kadyrov. Hanya 2 hari setelah invasi Rusia ke Ukraina diluncurkan, Sabtu 26 Februari 2022. Ramzan Kadyrov, Presiden Republik Chechnya Rusia, mengumumkan pasukannya dikerahkan ke medan perang. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus ke Ukraina Kamis 24 Februari 2022 sebagai bentuk proses ekspansi North Atlantic Treaty Organization atau NATO dimotori Amerika Serikat ke Eropa Timur, terutama 15 negara pecahan Union of Soviet Socialist Republic atau USSR sejak 25 Desember 1991 yang tidak dipedulikan sejak 2008. Sejak itu, pemimpin Chechnya telah memposting di media sosial pembaruan rutin dan video tentara Chechnya yang diduga berpartisipasi dalam kegiatan militer dan kemanusiaan di wilayah Ukraina. Pada 14 Maret 2022, Ramzan Kadyrov mengunggah video dirinya di sebuah ruangan yang penuh dengan tentara, mengklaim bersama pasukan Chechnya di dekat ibu kota Kiev. Klaim itu tidak diverifikasi secara independen dan juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan dia tidak memiliki informasi tentang Ramzan Kadyrov berada di Ukraina. Ini bukan pertama kalinya pasukan Chechnya dikerahkan ke konflik yang diikuti tentara Rusia. Mereka juga ambil bagian dalam perang 2008 di Georgia, fase pertama konflik di Ukraina pada 2014 hingga 2015 dan perang Suriah. Pengamat bagaimanapun mengatakan meskipun reputasi mereka sebagai pejuang sengit, pasukan Chechnya dikirim ke Ukraina belum memainkan peran penting di medan perang. Kehadiran mereka telah dianggap sebagai latihan hubungan masyarakat yang mencerminkan sikap politik Ramzan Kadyrov sendiri dan kebutuhan propaganda Kremlin. Ramzan Kadyrov berkuasa pada 2007, 3 tahun setelah ayahnya, mantan Presiden Chechnya Ahmad Kadyrov dibunuh. Keduanya bertempur dalam perang Chechnya pertama di pihak pasukan pro-kemerdekaan, tetapi dalam perang Chechnya kedua beralih pihak dan membantu tentara Rusia mengalahkan mereka. Akibatnya, Chechnya kehilangan kemerdekaannya yang berumur pendek dan menjadi salah satu wilayah Federasi Rusia. Sejak berkuasa, Ramzan Kadyrov telah membasmi oposisi politik dan mengekang hak asasi manusia dan kebebasan. Ramzan Kadyrov telah dituduh memerintahkan penyiksaan dan pembunuhan di luar proses hukum. Serangkaian pembunuhan jurnalis Rusia dan aktivis hak asasi manusia telah dikaitkan dengan Chechnya, termasuk pembunuhan Anna Politkovskaya pada 2006 dan Natalia Estemirova pada 2009. Keduanya mengkritik Ramzan Kadyrov. Sejumlah kritikus Chechnya yang mencari suaka di luar negeri juga telah diserang dan beberapa dituduh terbunuh, termasuk Sulim Yamadayev, mantan pengawal, dan Umar Israilov, mantan pengawal pribadi Ramzan Kadyrov. Pada 2017, Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada Presiden Chechnya atas catatan hak asasi manusianya. Departemen Keuangan juga mengaitkannya dengan pembunuhan Boris Nemtsov pada tahun 2015, seorang pemimpin oposisi terkemuka dan kritikus Presiden Rusia Vladimir Putin. Penindasan keras Ramzan Kadyrov di Chechnya tidak banyak menarik reaksi dari Moskow. Menurut jurnalis dan komentator politik Rusia Konstantin von Eger, ini karena pengaturan politik atau kesepakatan politik tidak resmi antara Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin dengan Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov. Kibarkan bendera Rusia. Pemimpin Chechnya klaim pasukannya kuasai balai kota Mariupol. Simak juga rangkuman peristiwa selama sebulan serang Ukraina. Sudah sebulan perang Ukraina terjadi, beragam peristiwa terangkum dalam artikel ini. Terbaru, pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengklaim pada Kamis 24 Maret bahwa pasukan Chechnya dari wilayah Rusianya telah menguasai balai kota Mariupol di Tenggara Ukraina dan mengibarkan bendera Rusia di kota itu. Dilansir dari Kompas.com, Kadyrov memposting di Telegram sebuah video rekaman telepon di Chechnya
yang dikatakan olehnya bahwa anggota parlemen Rusia Adam Delimkhanov tengah berbicara kepada orang-orang gagah berani kami. Merujuk pada pasukan Chechnya, orang-orang itu mengirim radio untuk mengatakan bahwa mereka membebaskan gedung otoritas Mariupol dan mengibarkan bendera kami di atasnya, kata pemimpin Chechnya di Telegram yang memiliki lebih dari 1,4 juta pengikut. Mantan pemberontak yang berubah menjadi sekutu Kremlin menulis dalam posting bahwa bandit Ukraina yang tetap hidup tidak mau mengambil resiko dan memilih meninggalkan posisi mereka dan melarikan diri. Dia menambahkan bahwa unit lain bergerak secara paralel melalui kota dan membersihkannya dari kotoran Azov, mengacu pada batalion Azov sayap kanan Ukraina. Insya Allah sebentar lagi Mariupol akan bersih total, tulisnya, dikutip dari kantor berita AFP. Dalam sebuah video yang rilis beberapa jam kemudian, Kadyrov mengatakan pasukan Moskwa telah sepenuhnya membersihkan daerah pemukiman di bagian timur kota Mariupol. Rekaman itu menunjukkan sekelompok tentara mengibarkan bendera bergambar pemimpin Chechnya di atas gedung yang rusak. Tentara mengibarkan bendera di atas gedung kantor kejaksaan Leboverechnya yang terakhir dibebaskan, katanya. Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov mengatakan bahwa pasukan dari wilayahnya di Rusia telah menguasai balai kota di pelabuhan Mariupol Tenggara Ukraina yang terkepung dan mengibarkan bendera Rusia. Ramzan Kadyrov memposting di Telegram sebuah video rekaman telepon di Chechnya yang katanya adalah anggota parlemen Rusia Adam Delimkhanov berbicara kepada orang-orang gagah berani kami. Orang-orang itu mengirim radio untuk mengatakan bahwa mereka membebaskan gedung otoritas Mariupol dan mengibarkan bendera kami di atasnya, kata Ramzan Kadyrov. Pemimpin Chechnya di Telegramnya yang memiliki lebih dari 1,4 juta pelanggan, sebagaimana dilaporkan The Times of Israel dari Al Jazeera dan Al Jazeera Jumat 25 Maret 2022. Mantan pemberontak yang berubah menjadi sekutu Kremlin menulis bahwa bandit Ukraina yang tetap hidup tidak mengambil resiko dan meninggalkan posisi mereka dan melarikan diri. Unit lain bergerak secara paralel melalui kota dan membersihkannya dari kotoran Azov, tambah Ramzan Kadyrov, mengacu pada batalion Azov sayap kanan Ukraina. Insya Allah sebentar lagi Mariupol akan bersih total, tulis Ramzan Kadyrov. Hanya 2 hari setelah invasi Rusia ke Ukraina diluncurkan, Sabtu 26 Februari 2022. Ramzan Kadyrov, Presiden Republik Chechnya Rusia, mengumumkan pasukannya dikerahkan ke medan perang. Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus ke Ukraina Kamis 24 Februari 2022 sebagai bentuk proses ekspansi North Atlantic Treaty Organization atau NATO dimotori Amerika Serikat ke Eropa Timur, terutama 15 negara pecahan Union of Soviet Socialist Republic atau USSR sejak 25 Desember 1991 yang tidak dipedulikan sejak 2008.